Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual supervisi akademik modul 2.3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Ibu Triani dari SMP Negeri 64 Jakarta Pusat. Saya Ibu Nina Dwi Joyanti dari SDN Cikini 01 Pagi Jakarta Pusat. Saya Kartika Nurachmawati dari SDN Petojo Utara 13 Pagi Jakarta Pusat. Kami akan memerankan sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Ya, selamat siang Bu Kartika. Selamat siang, Bu Nina. Apa kabarnya hari ini Bu Kartika? Alhamdulillah baik. Bu Nina bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik Bu Kartika. Alhamdulillah. Saya mendengar Bu Kartika hari ini akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali, Bu Nina. Ya, baik Bu Kartika. Hari ini saya menjadi observer di saat Bu Kartika akan coaching. Oke. Kebetulan saat menjadi observer itu kan ada 3 aspek ya Bu Kartika ya, dimana saat ini terjadi di pra-observer, nanti akan ada observasinya, dan terakhir nanti kita akan berbincang-bincang lagi di saat pasca observasi. Ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit nih Bu Kartika. Kebetulan kan hari ini Bu Kartika coaching ya. Iya. Jadi yang perlu saya sampaikan, Bu Kartika harus tetap pada prinsip coaching ya Bu ya. Oh, baik. Di mana prinsip coaching itu ada 1, kemitraan atau kesetaraan. Baik. Terus yang kedua ada proses kreatif. Dan yang ketiga memaksimalkan potensi Bu. Iya. Nah selanjutnya selain prinsip coaching Bu Kartika akan ada juga kompetensi inti coaching, yaitu 1 presensi. Bu Kartika harus hadir penuh saat dalam coaching berlangsung. Terus yang kedua Bu Kartika juga harus mendengarkan secara aktif ya Bu ya. Terus yang ketiga saya berharap Bu Kartika mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, siap. Tapi jangan lupa juga Bu Kartika harus mendengarkan juga dengan rasa ya Bu ya. Benar. Nah, yang terakhir saya berharap Bu Kartika akan melaksanakan coaching itu pada alur tirta ya Bu ya, di mana alur tirta itu yang kita ketahui yang pertama ada tujuan ya Bu, Ya. terus yang kedua ada identifikasi masalah, terus yang ketiga ada rencana aksi, Baik. dan yang terakhir ada tanggung jawab. Mungkin seperti itu ulasan dari saya. Dan perlu Bu Kartika ketahui juga, nanti saya observer itu akan menggunakan rubrik penilaian nih Bu. Oke. Di mana rubrik ini yang tadi saya ulas sedikit ya Bu ya, ada prasupervisi. Ini saat ini nih Bu, saya sedang melaksanakan kepada Ibu. Terus yang kedua ada supervisinya, dan yang terakhir ada pasca supervisi. Oke. Baik Bu Kartika, sebelumnya bolehkah saya bertanya Bu Kartika? Boleh sekali Bu Nina, silakan. Baik, pertanyaan saya yang pertama nih Bu Kartika, Ya. kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan saat coaching hari ini Bu? Ya, baik. Jadi saat ini saya akan melakukan proses coaching, dan kompetisi yang akan saya kembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif ya Bu, melalui dengan rasa, dan tidak lupa dengan alur tirta, seperti itu. Baik, ya Bu Kartika sudah bagus sekali ya yang akan Bu Kartika kembangkan nih nanti saat coaching. Nah Bu Kartika, ada pertanyaan lain nih Bu dari saya ya Bu. Ya, silakan. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ya Bu ya, yang ingin Bu Kartika kembangkan gitu kan? Tadi Bu Kartika sudah menyebutkan ya beberapa kompetensi yang akan Bu Kartika kembangkan. Nah dari kompetensi ini ada kan kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Kartika kembangkan, bisa dijelaskan Bu? Baik.
Jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan Bu Nina untuk hari ini saya ingin mendengarkan secara aktif ya Bu gitu, Baik. melalui dengan rasa apa yang diceritakan oleh coach saya, dan juga tentunya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach saya ini bisa menyelesaikan permasalahannya, seperti itu Bu Nina. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Kartika. Kan tadi ada kompetensi yang Bu Kartika harapkan ya, terus juga ada yang spesifiknya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang seperti apa yang akan Bu Kartika kembangkan pada saat Bu Kartika coaching hari ini? Bisa dijelaskan, Bu? Bisa ya Ibu. Jadi saya berharap dan pelaksanaan coaching ini nanti saya ingin coach saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya sendiri, dan juga langkah-langkah rencananya untuk aksi yang selanjutnya, dan tentunya dengan rasa tanggung jawab yang akan dia laksanakan, seperti itu Bu Nina. Oke, baik Bu Kartika. Nah, berarti yang saya garis bawahi di sini Bu Kartika berharap coach nanti dapat menemukan solusi ya dari sekali. permasalahan yang sedang ia hadapi. Iya. Ya baik, Bu Kartika juga jangan lupa tetap dengan alur tirtanya ya Bu ya. Siap-siap. Ya, saya berharap Bu Kartika dalam coaching hari ini berjalan dengan lancar, Amin. dan juga Bu Kartika diberikan kemudahan ya Bu ya saat amin, coaching amin. hari ini. Ya. Baik Bu, nanti setelah Bu Kartika coaching, nanti kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Siap Bu Nina. Baik, terima kasih Bu Kartika ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar nih Bu Triani? Alhamdulillah baik Bu Kartika. Bu Kartika gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Triani. Ya Bu, jadi ada apa ini Bu? Kita ingin membicarakan tentang apa nih kira-kira Bu Triani? Iya Bu Kartika, waktu itu kan saya pernah ya ngobrol Iya. dengan Bu Kartika, tapi karena kesibukan masing-masing Benar. jadi belum sempat terselesaikan. Jadi saya hari ini ingin sekali nih sharing dengan Bu Kartika. Saya ingin bisa menemukan solusi nih dengan Oke, baik. ngobrol-ngobrol dengan Bu Kartika Oke, gitu. ya jadi Bu Triani kira-kira ada cerita apa nih hari ini? Ya, baik Bu Kartika. Jadi saya itu kan mengajar udah lumayan lama ya Bu Kartika ya. Betul. Sudah kurang lebih hampir 20 tahun. Dan memang saya juga tidak boleh egois ya, Iya. sebagai guru tidak bisa menyamakan dulu dengan sekarang gitu. Tapi memang tantangan sekarang jauh lebih besar daripada dulu yang saya rasakan nih Bu Kartika. Saya awal-awal masuk mengajar di sekolah saya itu, saya mengajar kelas 7. Oke. Tapi kelas 7 dulu dengan sekarang berbeda. Terus lama tidak mengajar kelas 7. Lalu baru 2 tahun ini saya diberi ngajar kelas 7 lagi yang menggunakan kurikulum Merdeka. Oh iya. Nah, itu saya senang gitu Bu Kartika. Jadi banyak materi-materi yang benar-benar dari dasar banget, yang selama ini saya kalau mengajar kan kayak yang susah-susah gitu loh. Kayak misalnya tentang waktu, tentang tensi seperti itu. Kalau yang sekarang di kurikulum Merdeka ini mengajarnya bukan dari chapter 1 lagi Bu Kartika, tapi dari chapter 0 gitu. Dimana benar-benar yang ibaratnya bikin rumah tuh, bikin pondasinya benar-benar supaya kuat dulu. Nah, saya diberi mengajar itu kelas 7A sampai dengan 7E. Dan saya merasa bahagia sekali mengajar kelas 7 ya Bu Kartika ya. Di usia saya yang udah 44 tahun ketemu anak-anak kelas 7 yang lucu-lucu dari SD gitu kan, masuk ke SMP. Jadi ngajar kelas 7A sampai 7E. Itu pastilah ada ciri khasnya ya di 7A, 7B, 7C, 7D, 7E. Tapi akhir-akhir ini nih ada kurang lebih 2 mingguan lah sebelum ulangan umum, itu saya mengajar materi tentang tech prosedur. Oh baik. Ya, jadi culinary and me tuh di chapter 2. Memang anak-anak saya minta untuk selalu berkelompok. Jadi di chapter 2 ini mereka selalu berkelompok. Dan di kelas 7E tidak ada masalah, mereka happy gitu kan. Kalaupun ada anak-anak yang mungkin kurang bisa, tapi mereka nggak ada masalah gitu.
7D sama, C sama, B sama. Nah ini di 7A nih Bu Kartika, saya menemukan keganjelan ya. Oh iya, baik. Jadi di kelas 7A ini ada kurang lebih 6 anak. Itu di materi chapter 2 ini, setiap saya masuk, itu mereka ada yang main HP gitu kan. Iya. Ada yang duduknya bukan menghadap ke saya, ke guru, tapi menghadap ke sana, ke samping. Oke. Terus ada yang malah tidur, bener-bener tidurnya tuh sampai pules banget. Iya. Gitu. Nah, saya memang dari dulu mengajar tuh menganggap anak-anak itu bukan orang lain ya, tapi Iya. seperti anak sendiri. Iya. Tapi kok ini lama-lama ya saya lihat setiap saya masuk nih, kok seperti itu gitu. Saya mau marah juga gak tega gitu ya Bu Iya. Kartika. Itu Bu Kartika. Iya. Jadi ini nih yang saya lagi jadi masalah nih, kenapa ya nih anak nih baik. begini. Iya. Jadi bingung ya Bu Triani Iya, ya. bingung. Apakah ini semua anak atau memang hanya beberapa anak saja yang seperti ini Bu Triani? Iya, jadi yang tadi seperti yang saya katakan di materi chapter 0 mereka tidak ada masalah. Kebetulan mereka masuk kelas 7 itu kan di bulan Juli. Baik. Belajarnya tentang materi chapter 0 itu ada time, Oke. alfabet. Mungkin mereka senang ya, Iya. mengenal huruf-huruf dalam bahasa Inggris, cara ngucapinnya seperti apa tuh mereka senang gitu. Dan mereka juga dengan yang lainnya kan satu sama lain belum saling mengenal. Jadi untuk tahap perkenalan tuh mereka kan ya seneng lah gitu, sama-sama belum saling mengenal. Udah materinya juga masih gampang gitu kan. Iya. Terus di bulan berikutnya materinya tuh tentang perkenalan. Nah mereka juga happy karena saya ajarkan mengatakan good morning, Oke. terus jawabnya gimana, terus perkenalan satu dengan yang lain, mereka senang gitu. Tapi pas menjelang ulangan umum nih di bulan ketiga nih, keempat, Iya. mereka masih biasa aja sih, awal-awalnya biasa. Tapi di 2 minggu terakhir ini si 6 anak yang di kelas 7A itu agak membuat saya jadi khawatir juga ya. Kok begini ya anak ya? Ya itu sampai ada yang tidur pules, terus Masya main Allah. HP, Iya. saya deketin, kan memang harus berkelompok ya, Iya. berkelompok gitu, nggak Iya. boleh sendiri karena memang itu kerja tim gitu, kolaborasi. Saya lihat tuh anak main HP, main game. Terus ada lagi yaitu tidur tadi pules. Terus ada yang duduknya madepnya ke sana. Ada yang benar-benar cuek banget. Nah itu 6 anak itu gitu loh Bu Kartika. Iya, baik. Nah, kira-kira langkah apa yang sudah Bu Triani lakukan nih ketika menghadapi anak-anak seperti ini? Memang ya Bu Kartika, saya melihat 6 anak ini sekilas gitu ya. Iya. Ketika sedang di luar kelas gitu, mereka tuh memang agak akrab. Bukan agak ya, memang akrab. Memang mereka tuh ngegrup sepertinya. Baik. Jadi setipe. Jadi satu, aduh males ya pelajaran ini susah nih. Akhirnya yang lainnya juga jadi ikut-ikutan gitu. Dan mereka sepertinya yang saya lihat karena udah merasa kesulitan dengan materi yang saya berikan nih tentang teks prosedur, itu saya pencar. Jadi si Dimas masuk kelompoknya Andrew, biar ada teman yang bisa membantu nih Andrew. Terus ada anak namanya Junior, saya masukkan ke grupnya Tweety, biar Junior bisa dibantu Tweety. Tapi karena Junior, Dimas, Samsul, Saipul itu memang dia ngegrup, maunya tuh mereka satu grup gitu, yang sama-sama maunya sendiri. Jadi saya juga udah berpikir ya, oh nih anak memang satu karena kesulitan dalam materi teks prosedur nih. Terus yang kedua memang udah akrab kan, berenam itu setipe yang kalau udah menemukan kesulitan atau kendala, udahlah nggak usah dikerjain, udah males gitu. Yang saya curigain itu tuh Bu Kartika. Gitu. Jadi dari permasalahan ini nih Bu Triani ya, Bu Triani juga sudah mengetahui ya ternyata memang anak-anaknya itu berbagai macam ya Bu Triani ya, ada yang mau berkelompok, ada yang memang sudah pasrah bahkan ya Bu Triani. Nah dari hal ini apakah Bu Triani sudah mencoba melihat gitu kira-kira apa sih kesenangan dari anak-anak yang memang bermasalah ini? Ya, jadi
kebetulan saya kan ngajar di 7A itu hari Senin sebelum istirahat 2 jam tuh. Ya. Terus hari Rabu setelah istirahat 2 jam. Nah, saya sih dalam hati gini, ingin ngobrol ya sama mereka tuh Oke. berenam tuh nanti nih. Saya akan ngobrol kenapa sih mereka seperti itu. Tapi sebelum saya melakukan itu, saya udah tegur langsung sih di kelas Oh ya. untuk ayo Putra, ada Putra juga tuh, Putra jangan tidur ya nak ya. Kok kamu malah tidur sih? Ya. Sepertinya dia memang udah mentok ya, karena kosakatanya banyak yang memang beragam kan. Karena tek prosedur itu kan cara membuat sesuatu ya, bisa makanan, bisa minuman, atau bisa permainan, misalnya membuat kapal-kapalan atau apa. Tapi memang kosakatanya beragam, karena harus memunculkan setelah judul itu bahan-bahannya apa, setelah bahan-bahan alat-alatnya apa, setelah alat-alatnya cara-caranya bagaimana. Jadi mereka itu udah keburu yang aduh capek ya, kok susah sih gitu. Nah, di setiap kelompok yang saya perhatikan maunya idenya mereka tuh yang diterima. Sementara di kelompok itu kan ada 6 orang ya, ada 6 orang yang lain. Nah, si junior nih misalnya saya maunya bikin kentang goreng. Sementara yang lain, jangan kentang goreng dong. Nah, dia kalau udah digituin juga aduh udah males banget deh, aku maunya bikin kentang goreng. Mungkin cara membuat kentang goreng gampang karena bahannya juga cuman kentang aja, nggak ribet gitu. Tapi teman-teman yang lain kan maunya yang beda gitu. Itu sepertinya sih yang saya amatin tuh Dimas dan kawan-kawannya. Tapi pernah juga Bu Kartika, saya lagi ngajar, ada WA dari wali kelas. Wali kelasnya 7A nih Bu Wiji. Bu Wiji bilang, tolong Mem Triani nih anak-anak yang saya sebutin suruh ke bawah. Ada yang mau dibicarakan. Saya kaget tuh. Lah, kok bukan pelajaran saya aja ya? Tapi kok ini dipanggil wali kelas nih, ada apa gitu kan. Tapi ya udah saya suruh turun dan mereka menghadap wali kelas. Pas balik lagi saya juga nggak nanya karena itu masalahnya beda lagi ya. Jadi saya sih udah curiga gitu Bu Kartika. Saya punya rencana nih ingin mengumpulkan mereka berenam dan ingin ngobrol secara langsung dengan mereka karena saya tahu mereka itu udah benar-benar yang akrab banget. Ya bagus sih mereka dekat gitu. Tapi juga jangan maunya sendiri karena ini kan kita di kelas kan mereka itu di kelas kan temennya nggak cuman berenam. Ada 35 orang kan di kelas itu dan saya juga bilang tolong untuk berkelompok jangan itu terus nak, kalian bisa ganti yang lain. Dan saya bukan yang bagiin kelompok Bu Kartika, jadi mereka biar yang memilih sendiri. Seperti itu sih Bu Kartika. Baik. Apakah kemungkinan itu menurut Bu Triani akan berhasil nantinya? Saya sih yakin ya Bu Kartika di dalam hati saya memang yang 6 anak ini aslinya sih anak yang baik. Terus awal-awal masuk juga semangat kan untuk mengikuti pelajaran. Tapi karena materinya menurut mereka sih feeling saya nih kayak aduh kok ribet ya, harus bikin cara-caranya gitu, langkah pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi udah kayak down duluan gitu loh Bu Kartika. Jadi saya harus bisa menemukan solusi sendiri nih. Saya mau ngobrol sama mereka, maunya bagaimana supaya mereka juga bisa berbaur dengan yang lain. Terus mau mendengarkan juga masukan dari temannya. Karena memang nggak bisa seperti itu terus gitu loh Bu Kartika. Baik, berarti dalam kelas itu sudah tercipta belum Bu untuk menciptakan keyakinan kelas? Untuk keyakinan sudah Bu. Jadi sebelum belajar bahasa Inggris nih sebelum belajar pelajaran saya, apa aja yang harus mereka lakukan? Salah satunya adalah menggunakan handphone dengan bijak Bu. Tapi namanya juga anak-anak ya Bu ya. Itu tadi karena dia mungkin udah mentok. Aduh kok susah ya pelajaran tentang prosedur teks. Akhirnya buka HP-nya bukan untuk mencari arti atau materi, tapi buka game. Itu Bu Kartika yang akan saya luruskan. Gitu. Baik ya, berarti Ibu juga sudah ini ya Bu menentukan rencana-rencana nantinya. Nah, untuk kedepannya kira-kira ada rencana yang memang benar-benar ingin Bu Triani terapkan lagi tidak untuk kelas ini? Jadi saya spesial untuk yang 6 anak ngobrol bareng.
Jadi jadi untuk yang 6 orang anak ini tetap saya akan kumpulkan, ngobrol bareng, tidak ada maunya sendiri, dan juga komunikasi dengan wali kelas aja gitu. Iya, Bu iya, Kartika. baik. Oke, baik Bu Triani. Nah, sekarang kapan kira-kira apa hal ini akan dilakukan nih? Jadi segera Bu Kartika, karena ini masalah saya dan harus segera saya atasi. Kalau tidak, jadi nanti takutnya Benar. lebih merajalela. Oke. Jadi biar bagaimanapun mereka itu kan anak-anak ya yang harus kita arahkan, kita beritahu yang baik gitu. Oke. Begitu sih Bu Kartika, Oh, segera iya. akan saya lakukan. Baik, berarti kira-kira kita bisa ketemu lagi nih Bu Triani, bisa kapan nih Iya, untuk saya membahas ini lagi? minggu-minggu ini akan langsung nemuin mereka dan Oke. saya akan harus menemukan solusinya dan kita bisa sharing-sharing lagi nih Bu Oh, Kartika ya. siap ya Bu Triani. Oke, baik. Saya berharap semoga Bu Triani bisa melakukan ini dengan lebih ini ya Bu, baik lagi, dan Ya, amin. semoga anak-anak juga bisa menjadi yang Ibu harapkan Ya. gitu ya Bu. Terima Tetap kasih. semangat Bu Triani. Terima kasih Terima sudah kasih. bercerita kepada saya ya Bu Triani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Waalaikumsalam Triani. Bu Terima kasih. Kartika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kartika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nina. Selamat siang Bu Kartika. Ya, selamat siang Bu Nina. Ya, baik. Kita melaksanakan pasca observasi ya Bu Kartika ya. Tadi saya sudah mengamati nih Bu Kartika melaksanakan coaching. Tadi coachingnya Bu Triani ya Bu Kartika ya. Iya, betul Bu. Ya, baik. Nah, ada beberapa pertanyaan ya Bu Kartika ya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Kartika. Yang pertama nih Bu, apa yang sudah Bu Kartika lakukan pada saat coaching tadi nih Bu, terkait indikator ketercapaian yang tadi kan Ibu sebelumnya kan mengulas ya Bu Iya. sama saya Bu di pra observasinya. Nah, bisa Bu Kartika jelaskan Bu kepada saya Bu? Oke, baik. Tadi dari hasil pelaksanaan coaching dengan Bu Triani ya Bu, saya mendapatkan banyak hal yang sangat bermakna sekali, terutama dalam indikator keberhasilan ini saya berusaha mendengarkan dengan rasa dan juga sesuai dengan alur tirta, dan kebetulan memang permasalahan yang Bu Triani hadapi ini memang sangat menarik sekali gitu ya Bu, dari mengulas tujuan yang pertama kali ingin kita bicarakan, lalu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang Bu Triani hadapi di kelas, lalu memberikan rencana aksi gitu. Bu Triani memberikan rencana aksi yang akan dia lakukan dan juga tanggung jawab yang akan dia laksanakan nantinya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan indikator keberhasilan dari mendengarkan dengan secara aktif selama Bu Triani berbagi kepada saya, dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik gitu ya Bu, yang berbobot gitu terhadap permasalahan Bu Triani, sehingga Bu Triani dapat menemukan solusi yang akan dia lakukan. Oke, baik Bu Kartika. Tadi saya juga melihat ya Bu ya, selama coaching dengan Bu Triani, Bu Kartika sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Mengapa saya bisa berkata seperti itu? Karena terlihat sekali di mana Bu Kartika itu sudah melaksanakan alur tirtanya ya Bu ya. Seperti di awal Bu Kartika menanyakan tujuan dari obrolan pada hari ini. Terus juga Bu Kartika mencoba menggali identifikasi apa sih masalah apa nih yang sedang dihadapi Bu Triani. Setelah itu juga Bu Kartika menanyakan pertanyaan yang sangat baik ya Bu ya, tentang rencana aksi apa yang akan Bu Triani lakukan ke depannya tentang masalah yang sedang dihadapi. Tadi yang terakhir juga saya sudah melihat ya Bu, ada tanggung jawab dari dari cerita Bu Triani tersebut. Nah, itu sangat baik sekali ya Bu ya, itu sudah Bu Kartika laksanakan. Terus juga Bu Kartika tadi juga sudah mendengarkan dengan rasa, di mana Bu Kartika menghadirkan penuh kehadiran Bu Kartika pada saat coaching pada siang hari ini. Nah, itu sudah sangat baik sekali ya Bu Kartika ya. Iya. Terus juga nih Bu Kartika tadi saya kan memang memakai rubrik penilaian ya Bu ya, di mana rubrik penilaian untuk observasi ini ada pra observasi. Tadi kan Bu Kartika sudah menginfokan kepada saya kan tentang indikator ketercapaian apa yang akan Bu Kartika harapkan. Nah, saat observasi juga saya sudah melihat Bu
Kartika sudah terlaksana dengan baik ya alur coachingnya. Terus untuk di paskanya nih Bu, saat ini nih Bu ya, saya sudah bertanya-tanya kepada Bu Kartika. Nah, kira-kira nih Bu, untuk kedepannya apa yang ingin Bu Kartika kembangkan kalau nanti Bu Kartika diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan coaching? Bisa Bu Kartika ceritakan Bu kepada saya Bu? Ya, jadi untuk kedepannya ya Bu, ketika saya mendapatkan kesempatan lagi untuk melakukan coaching, saya sangat ingin untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif melalui rasa dan juga alur tirta Bu. Jadi saya memberikan kehadiran penuh saya juga terhadap coach saya, sehingga dia bisa menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah apa yang akan dia capai nantinya, dan juga rencana-rencana yang akan dia laksanakan untuk kedepannya, seperti itu Bu. Oke, baik. Ada hal lain lagi Bu yang ingin Bu Kartika kembangkan selain dari yang tadi Bu Kartika ceritakan? Iya, mungkin lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu, untuk menggali permasalahan-permasalahan apa yang akan disampaikan oleh coach saya, dan tentunya ya saya bisa berharap menjadi lebih baik lagi Bu untuk menjadi seorang coach seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Bu Kartika ya. Bu Kartika punya harapan ke depannya untuk bisa lebih baik lagi. Tadi perlu saya garis bawahi, Bu Kartika akan terus melaksanakan alur tirta ya Bu ya saat melaksanakan coaching, dan juga Bu Kartika akan mendengarkan dengan rasa. Oke Bu Kartika, saya rasa pasca observasi hari ini sudah cukup ya Bu Kartika ya. Saya juga berharap ke depannya Bu Kartika akan jauh lebih baik lagi dari hari ini, dan semoga selalu dimudahkan ya Bu Kartika ya dalam prosesnya ke depan. Baik Bu Kartika, saya sudahi ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Kartika ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.